Dan yang ketiga akan berbunyi Wat pracetu pon wimon mangkalaram. Sawadeeครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine Narana ครับเรียนสบายกุศลเครื่องภาษาไทยครับผม Halo teman-teman semua, ทุกคนสบายดีไหม Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya pastinya kita diberikan kesehatan selalu dan kita dipermudah untuk menyerap pembahasan yang ada dalam video kali ini, yaitu tentang pembelajaran bahasa Thailand. Oke, kira-kira di video kali ini kita akan bahas apa nih? Sebelumnya, teman-teman pernah lihat tanda ini? Atau tanda ini? Atau tanda ini? Gimana? Ada yang pernah lihat salah satunya? Pastinya, jika teman-teman belajar bahasa Thailand, teman-teman pasti pernah dihadapkan dengan tanda-tanda atau aksara tersebut. Sesungguhnya aksara apa sih itu? Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai aksara-aksara tersebut. Langsung aja, kita akan bahas mengenai tanda baca dalam bahasa Thailand. Ketiga tanda baca tersebut namanya apa sih disebutnya? Yang pertama, kita punya Mayemok. Yang kedua, kita punya Payanoi. Yang ketiga, kita punya Payanyai. Nah, ketiga tanda baca tersebut akan kita bahas nih, tapi pastinya satu persatu ya. Langsung aja kita mulai dari tanda baca yang pertama. Yang pertama ini kita punya Mayemok, ya. Mayemok, oke. Ini apa sih sebenarnya? Dari ketiga tanda baca yang diperkenalkan tadi, pasti teman-teman lebih sering melihat yang ini, ya enggak? Karena Mayemok ini digunakan untuk mengulang suatu kata. Dalam bahasa Indonesia sendiri, pengulangan ini juga digunakan, guys. Tapi bedanya apa sih? Kalau bahasa Indonesia ini, kita akan menggunakan strip dan ditulis kembali kata yang diulang. Contohnya, anak. Ya, kita tulis ulang, strip anak, maka jadi anak-anak. Ya enggak? Nah, dengan munculnya pengulangan tersebut, arti dari anak sendiri pun berubah juga. Yang tadinya anak, yang merupakan artinya adalah seorang anak, jika kita berikan pengulangan anak-anak, maka artinya beberapa anak. Oke, kita tidak membahas fungsi terlebih dahulu, namun contohnya seperti itu ya guys ya. Jadi hanya melakukan pengulangan saja, mudah dipahami ya. Sekarang kita masuk ke penggunaannya. Yang pertama adalah penggunaan Mayemok untuk mengulang suatu kata atau samkam, ya, mengulang kata, ya. Sam itu artinya mengulang, kam kata. Yang kedua ini mengulang frasa atau gabungan kata, tapi tidak lengkap menjadi kalimat ya. Frasa ini gabungan kata yang tidak sepenuhnya lengkap, jadi bukan disebut kalimat, tapi frasa. Namanya adalah samwali atau samglumkam, ya. Wali itu frasa atau glumkam, gabungan dari kata atau kelompok kata. Dan yang terakhir adalah samprayok atau pengulangan kalimat. Jadi Mayemok ini sendiri tidak hanya mampu mengulang satu kata, tapi bahkan bisa mengulang frasa, bahkan juga bisa mengulang kalimat. Kita ambil contoh dari masing-masingnya ya. Yang pertama mengulang kata terlebih dahulu. Kita punya kata ini, dibaca apa? Reo. Artinya cepat. Tapi saat diberikan Mayemok, ini akan menjadi reo-reo. Reo-reo. Yang artinya sama sih, tetap cepat, tapi ini lebih identik dengan menyuruh cepat. Cepat-cepat, cepat-cepat. Reo-reo, reo-reo. Seperti itu, reo-reo. Seperti itu. Atau ada lagi ini, dek. Artinya seorang anak. Tapi kalau kita tambahkan Mayemok, ini akan menjadi dek-dek atau anak-anak. Jadi yang tadinya singular berubah menjadi plural. Oke? Sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pengulangan frasa. Yang kayak gimana sih contohnya? Aku punya contoh ini. Ini dibacanya waneng. Waneng atau artinya suatu hari. Satu hari, suatu hari ya. Nah, waneng ini sendiri merupakan suatu frasa. Jadi, saat muncul Mayemok setelahnya, ini bukan berarti waneng-neng. Bukan, tapi waneng-waneng. Oke? Apa perbedaannya? Waneng memiliki arti suatu hari. Tapi waneng-waneng memiliki arti
hari ke hari atau setiap harinya. Jadi dari penambahan mayemok ini sendiri artinya pun akan berubah. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Kita lanjut lagi ke poin yang selanjutnya. Pengulangan kalimat. Kalimat diulang? Maksudnya gimana tuh, V? Kita langsung aja ke contohnya. Ini dia. Dibaca gimana? Rot ma leo. Rot ma leo. Ini artinya mobilnya sudah datang. Kita tambahkan mayemok di belakangnya, maka artinya ini akan lebih ke memberi informasi bahwa mobil sudah datang. Kenapa bisa begitu? Karena akan dibaca seperti ini. Rot maleo, rot maleo, rot maleo, rot maleo. Hei, mobil datang, mobil datang. Kayak gitu. Gimana? Paham ya? Intinya penggunaan mayemok ini tidak hanya terbatas pada pengulangan kata, namun juga bisa pengulangan frasa ataupun pengulangan kalimat. Oke, kalau tadi adalah pembagiannya, sekarang adalah kondisi di mana mayemok ini tidak bisa digunakan. Ada 3 kondisi juga. Yang pertama adalah ketika pengulangan ini digunakan bukan untuk mengulang, tapi memang suatu struktur yang mengharuskan adanya pengulangan. Waduh, bingung ya? Karena ini merupakan pembahasan struktur suku kata di mana kita sudah masuk ke sebuah grammar. Tapi kita ambil contoh tersimpelnya aja ya. Kita ambil ini. Konkoni. Konkoni. Ya. Konkoni artinya orang ini. Ya. Tapi kon ini tidak bisa diberikan mayemok. Kenapa? Karena kon yang pertama ini merupakan noun atau kata benda. Sedangkan kata kon yang kedua ini merupakan classifier atau kata penggolong. Dan yang terakhir, ni itu merupakan demonstrative word atau kata penunjuk. Jadi, kon ini menggambarkan noun yang berarti satu orang. Kon ni adalah classifier ditambah demonstrative word di mana ini menunjuk orang ini. Kebetulan dalam bahasa Thailand, classifier ini harus terus dipakai saat kita salah satunya untuk menunjukkan posisi. Dan di sini penunjuk posisinya adalah kata ini. Jadi kon-koni tidak bisa menggunakan classifier. Tidak bisa menggunakan mayemok. salah ngomong. Oke, sampai sini gimana? Pusing? Karena kita belum pernah melakukan pembahasan mengenai grammar ya. Tapi nggak apa-apa, dikit aja, dicatat aja. Nanti pada waktunya kita pembahasan grammar, teman-teman pasti akan bisa memahaminya. Kita lanjut ke kondisi kedua, di mana mayemok ini tidak bisa digunakan. Yaitu ketika pengulangan ini terjadi karena memang namanya seperti itu. Atau contoh bahasa Indonesianya adalah kupu-kupu. Kata kupu diulang bukan karena kupunya ada banyak, tapi karena memang namanya kupu-kupu. Seperti itu ya, paham ya? Jadi di sini contohnya gimana sih? Contohnya kita punya teman ya. Contohnya kita punya teman namanya Win-Win, oke? Win-Win. Penulisan kata win-win ini tidak boleh menggunakan mayemok, tapi harus tetap ditulis win-win. Win-win. Oke? Atau ada lagi nana, nana, nana. Nah, sama nonu sara a, sama dua-duanya. Tapi nggak boleh kita pakai mayemok di sini. Ini harus tetap ditulis nonu sara a, nonu sara a. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengulangan yang terjadi jika dalam suatu kalimat pengulangannya tidak dilakukan full. Maksudnya gini, ada suatu kalimat panjang ya, kita tambahin mayemok di belakang. Tapi kita mau ulangnya cuma dari sini doang, nggak dari awal, itu nggak boleh. Jadi kalau kayak gitu harus ditulis kalimatnya dua-duanya. Tulis, terus ditulis ininya ditulis lagi di belakang. Jadi tidak menggunakan mayemok seperti itu. Yang kondisi ketiga ini ya aman lah ya, kayak ya oke, cukup tahu aja seperti itu ya. Oke, itu tadi penggunaan dari mayemok. Gimana? Paham ya? Kalau bisa teman-teman belum paham, ditanyakan saja di kolom komentar, nanti akan dicoba dijawab ya. Kita lanjut ya, kita bahas ke tanda baca yang kedua. Kata baca yang kedua ini namanya adalah payanoi, payanoi. Tanda baca ini bertugas untuk memperpendek atau mempersingkat. Nah, untuk tanda baca ini ada sedikit fun fact nih, di mana teman-teman nanti bisa coba praktekkan apa yang aku instruksikan ya. Nanti dicoba praktekkan dan coba nanti kasih tahu aku apakah wah apa enggak. Tapi kalau dari aku sendiri
Ini adalah suatu hal yang pastinya wah sih, kalau dari aku ya. Nanti coba teman-teman kasih tahu aku ya. Kita dengarkan instruksi terlebih dahulu. Instruksinya adalah, teman-teman, yang pertama ya, coba teman-teman tulis 3 kata ini ya di Google Translate. Nah, setelah teman-teman tulis, teman-teman coba dengarkan satu persatu audionya di play dari Google ini ya, Translate-nya ya, audionya play. Yang pertama ini pasti bunyinya akan menjadi K. Yang kedua, teman-teman akan mendengar bacaan Krungthep. Dan yang terakhir, teman-teman akan mendengarkan Wat Prachetupon. Coba, apakah benar? Apakah sesuai dengan aku? Atau gimana? Kalau sudah, teman-teman sekarang tambahkan ya, tulis ulang lagi satu persatu ya. Nanti coba satu-satu lagi. Tapi belakangnya ditambahkan Bayanoi ini. Ditambah ini. Tandanya ditambahin di belakang. V Indonesia di mana? Ada di keyboard teman-teman. Silakan pilih yang shift. Nanti dia ada di tengah-tengah pokoknya. Maka saat kalian dengarkan audionya akan berubah semua. Yang pertama bunyinya akan menjadi kapacao. Kapacao. Karena apa? Karena K dengan Bayanoi itu berarti singkatan dari penulisan kapacao. Dan yang kedua akan berbunyi Krungthep Mahanakon. Krungthep Mahanakon. Betul? Dan yang terakhir akan berbunyi Wat Prachetupon Wimon Mangkalaram Racawara Mahawihan. Sekali lagi ya, Wat Prachetupon Wimon Mangkalaram Racawara Mahawihan. Gimana? Betul? Bunyinya seperti itu? Ini nama Wat apa sih? Ini tuh Wat Po guys. Wat Po, tahu ya? Wat Po ya. Ini adalah nama Wat Po, nama panjangnya. Jadi ditulisnya Wat Prachetupon dengan Bayanoi itu sudah cukup. Gimana? Wow? Wow? Lanjut kita bahas tanda baca yang ketiga. Kalau tadi kita punya Bayanoi, sekarang kita punya Bayanyai. Di mana tanda baca ini sama ya, bentuknya sama, cuma ditambah loling di tengahnya dan tulisnya 2 ya, ditulisnya 2. Oke, ini bentuknya memang seperti ini guys, jadi ini sudah paketan ya. Nah, tanda baca ini merupakan tanda baca yang digunakan sama seperti kata DLL dalam bahasa Indonesia. Jadi ini artinya dan lain-lain. Kalau di dalam bahasa Thailand, ini dibacanya leun-eun. Leun-eun. Dan lain-lain. Sama sebenarnya, artinya tuh benar-benar direct dan lain-lain. Le artinya dan, eun itu artinya yang lainnya. Eun berarti lain-lain. Le eun dan lain-lain. Nah, karena ini jelas banget, clear banget, langsung aja kita ambil contoh ya. Kita ambil kalimat ini ya. Kita baca terlebih dahulu. Naikra pao kong pom mi din so nang se paka le eun. Artinya, di tas punya saya ada pensil, buku, pulpen, dan lain-lain. Sampai sini tergambar jelas ya tujuan penggunaan dari le eun ini. Kita ambil satu lagi deh contohnya. Ini dia. Kita baca Nai pa mi sữa nóc.อะไรอีกนะ Singto le eun. Jadinya di hutan ada harimau, burung, dan apa tadi ya? Singa ya, singto, singa, dan lain-lain. Jadi ini penggunaannya persis sama banget dengan DLL. Jadi aman ya. Nah, gimana teman-teman? Memang secara bentuk ini merupakan tanda baca yang bisa kita temui hanya di bahasa Thailand. Tapi untuk penggunaannya ini pastinya bisa kita coba pahami dengan cara-cara bahasa tertentu. Maksudnya kayak karena kita bahasa Indonesia, kita pahami dengan bahasa Indonesia supaya lebih mudah diserap ya kan? Sampai sejauh ini gimana? Tukon kojeng mai? Kalau teman-teman bisa, coba teman-teman tuliskan kata atau suatu kalimat yang dimana menggunakan bolehlah salah satu di antara ketiga tanda baca yang sudah dijelaskan. Tulis di kolom komentar, nanti akan kita coba periksa bareng-bareng. Karena pastinya komen dari teman-teman ini akan bermanfaat juga nih untuk teman-teman yang lain ngeliat. Karena kan ibaratnya kalian ngasih contoh, teman-teman yang lain bisa catat contoh yang udah kalian buat. Betul tidak?
Dan juga teman-teman, jika ada komentar, kritik, saran, dan masukan, teman-teman bisa juga tulis di kolom komentar. Dan juga kalau bisa teman-teman mau, Pi, bahas ini dong, Pi, bahas itu dong, coba tulis juga di kolom komentar. Ini akan menjadi pertimbangan untuk video-video selanjutnya pastinya. Dan juga ajak teman-teman yang lain ya untuk ikut belajar bareng kita. Kalau begitu kita akhiri pembahasan kali ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. ขอบคุณครับ